di mana ada satu ulama besar, mungkin katakanlah ya siapa yang saat ini yang tidak mau mengakui ideologi negara, yakni ideologi Pancasila. Bahkan dia sendiri mengatakan bahwa ideologi Pancasila itu adalah togut. Makanya kita lihat bahwa menghormati bendera itu adalah bagian dari togut. Menurut dia ya Abu Bakar Baksir, saya baru ingat ya. Jadi Abu Bakar Baksir itu tidak mengakui ideologi Pancasila, tidak mengakui upacara 17 Agustus, karena bagi dia itu bertentangan dan menyimpang dari nilai-nilai keislaman. Nah inilah teman-teman yang muncul ini, bahwa Abu Bakar Baksir itu yang muncul adalah yang muncul di permukaan ini sebagai pemicu. Ini kejadian. Tetapi kenapa sampai hal ini terjadi? Jadi ada beberapa level, ada 3 tingkatan di bawah. Yang pertama itu dipengaruhi oleh model atau trennya kemudian tren ini disebut dengan kecenderungan. Ini yang disebut dengan tren. Kemudian ada pola. Pola ini yang sudah terbentuk. Nah, apalagi yang lapisan kedua. Ini kan baru lapisan pertama. Nah, kalau kita akan melihat di tengah masyarakat kita ini, trennya itu luar biasa. Sudah banyak orang atau generasi muda saat ini atau pemuda hijrah perkotaan ya. Mungkin ada paham, pemuda hijrah perkotaan ini adalah sudah menjadi tren di tengah-tengah masyarakat perkotaan, yang sebagian besar mereka ini sudah muncul untuk menjatuhkan ideologi, yakni ideologi khilafah. Jadi ada di sini trennya. Kemudian ada juga pola. Jadi pola ini sudah sekian lama terbentuk di dalam kehidupan masyarakat. Nah, setelah ini ada yang namanya sistemnya. Ada sistem. Kemudian juga didukung oleh tradisi. Ada juga budaya. Jadi teman-teman tahu nggak apa itu sistem? Sistem itu apa? Oke, yang mengatur. Kalau budaya, oke, adat istiadat. Kalau tradisi, jadi kebiasaan ya, kebiasaan. Jadi ini kemudian kita hanya melihat sebuah kejadian, tetapi ternyata di bawah ini yang harus kita selami ada sebuah sistem yang justru mendukung aktivitas yang ada. Tapi ini kan tidak tahu. Begitu juga tradisi. Jadi seolah-olah pemerintah ini kan bukan tugas pemerintah untuk mengatasi persoalan ini, kan tugas ulama untuk memerangi para kelompok-kelompok radikal atau militan yang di atas tadi ya. Kemudian ada selain sistem di tingkatan yang kedua atau lapisan yang kedua, ada yang disebut dengan mental mode. Jadi ini mental mode. Apa yang disebut dengan mental mode? Ada orang yang mengatakan bahwa ini kan sebagai paradigma. Jadi mental mode ini orang bilang ini sebagai paradigma. Misalnya, apakah Abu Bakar Baksir itu tidak hormat bendera? Itu tugas pemerintah atau tugas kami? Tugas pemerintah ya. Ini itu kan bukan tugas saya, itu tugas pemerintah untuk memerangi kelompok-kelompok radikal seperti itu. Namanya mental mode. Sudah berada di ruang atau tempurung kepala kita bahwa itu bukan urusan saya. Kemudian kalau ditanya kepada ulama, kalau ulama akan ditanya, pasti akan muncul mental modenya adalah ini bukan tugas ulama, ini tugasnya Densus 88 untuk memerangi
para kelompok-kelompok teroris atau ekstremis. Jadi gitu ya. Ternyata persoalan ini, kejadian yang ada di atas, kejadian yang di sini atau peristiwa ini tidak serta-merta muncul karena adanya ini ya, tetapi karena ada penyebab yang sangat dalam, mulai dari pola, kemudian dan tren, ada sistem, tradisi, budaya, dan tradisi, lalu ada yang disebut dengan mental model. Jadi ini sudah berada di dalam ruang kehidupan kita, karena kadang-kadang kita melihat bahwa sebuah kejadian itu karena itu ada pemicunya, tetapi kita tidak mendalami apa penyebab dari kelompok-kelompok radikal tadi tumbuh subur di tanah air tercinta ini. Kenapa sebenarnya? Itu karena tidak lain dan tidak bukan karena ada persoalan mental model di dalamnya, ada persoalan sistem, ada persoalan tradisi, budaya, tren, dan pola yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Jadi itu teman-teman ya. Jadi ada pertanyaan untuk persoalan ini. Bagaimana cara untuk mengatasi ini? Caranya adalah menggeser paradigma berpikir mereka. Untuk jangan sampai berlarut. Memang agak susah ya untuk mengubah cara pandang seperti ini. Tetapi mau tidak mau bahwa konsep moderasi beragama ini adalah konsep yang cukup vital dan urgent untuk selalu digaungkan di mana-mana. Karena bagi kita konsep moderasi beragama tidak hanya sekedar sebuah program RPJMN tahun 2024, tetapi moderasi beragama sampai hari kiamat. Kalau kita semua menggaungkan moderasi beragama di mana-mana, insya Allah problem ini yang ada di bawah gunung es ini akan lama-lama akan teratasi. Saya kira itu teman-teman ya, insya Allah akan menjadi berkah ilmu yang saya sampaikan hari ini, dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.